Ini udah pindah ke materi Pak ya? Ya, siap. Oke, lalu kita ke MACD. Nah, MACD ini agak unik nih, karena memang cukup cukup bagus ya. Salah satu indikator teknis yang paling umum dipelajari yang menggunakan indikator moving average sebenarnya sih dalam artian kita moving average dalam bentuk yang lain ya. Untuk menghitung sudut konvergen maupun divergen. Nanti saya terangkan. Untuk mencerminkan perbedaan antara pergerakan harga rata-rata, jangka menengah yang relatif terhadap jangka pendeknya. Ya. Pergerakan rata-rata yang dipertimbangkan masing-masing adalah 26 hari. Nah, memang ini defaultnya adalah bawaan MACD 26 hari. Koefisien eksponensial nilainya itu kurang lebih dalam eksponensial adalah 0,075 dan ada juga moving average lainnya dalam 12 harinya ya. Oke. Dengan koefisien dengan nilainya 0,15. Selain itu, untuk memperkirakan variasi tren, indikator tambahan berwarna garis sinyal, ada lagi tambahannya ya, nanti kita gambarkan. Ini didasarkan pada rata-rata eksponensial baru dalam 9 hari atau koefisiennya 0,2. Nanti ada gambaran seperti itu. Keuntungan dari MACD biasanya digunakan mengukur posisi absolut MACD serta posisi relatif terhadap garis sinyalnya. Maksud gini, ada sebuah nanti perbedaan tren antara garis harga dengan garis MACD, ada perbedaan nanti. Serta posisi relatif terhadap garis sinyalnya. Dan adanya divergensi untuk situasi oversold. Nah, divergensi ini perbedaan sudut ya. Jadi harganya trennya garisnya naik, MACD-nya turun sehingga ada sudut divergen seperti itu. Untuk situasi oversold maupun overbought dapat diidentifikasi. Dengan demikian, kenaikan MACD yang kuat menunjukkan bahwa rata-rata pergerakan 12 hari lebih cepat naik daripada 16 hari. Ya, ini moving average yang seperti tadi ya, hanya beda hari periodenya. Sehingga menunjukkan volatilitas yang lebih kuat dalam jangka pendek. Kemudian, persilangan titik tingkat 0 atau di garis level 0 harus dipertimbangkan sebagai potensi pembalikan tren. Oke, sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, tadi kita sudah bisa menggunakan biasanya MACD dipakai juga untuk posisi ambil posisi Pak ya. Kalau tadi Fibonacci untuk memastikan melihat ini tren masih berlanjut kah atau berbalik kah. Namun biasanya untuk mengambil posisi order biasa menggunakan MA. Kalau garis MA yang lebih cepat di bawah, di atas dia akan sell. Kalau lebih ya di atas 50 dia akan buy. Nah, oke. Dalam kasus ini, ketika posisinya terjadi sebuah penyilangan di dalam atau penyempitan di MA 520 terhadap MA 50, ada penyempitan. Lalu kita coba cek ya. Kita cek coba sudut ini kalau kita lihat ini ada sebuah divergen sebenarnya. Kalau di sini di dalam trennya ini sebelumnya kita garis naik nih Pak ya. Kita bisa garis naik di sini garis turun kebentuk. Nah, mungkin seperti ini gambarnya ya. Kalau kita gambar gini nih. Kita nih garis naruh trend line, tarik dari sini stret ke sini dia naik. Tapi di sini kita sudah bisa menarik ke bawah stret karena ini kan memang sebenarnya bisa tarik nih Pak. Kebentuk divergen ya, lebih kecil mengerucut ke posisi melebar yaitu divergen. Lalu yang konvergen ke bawah dia lebih kecil. Nah, di sini intinya adalah perlawanan, perbedaan garis ya, yang harganya naik namun di MACD-nya sudah ada gelagat turun. Artinya memang identifikasinya dia lebih cepat Pak dibanding MA. Kalau MA ini masih dianggap masih bullish nih kan Pak. Jadi kita dengan adanya sebuah dalam garis MACD kita bisa menarik garis lagi Pak tambahan untuk memastikan nih jangan-jangan dia sudah terjadi divergen. Artinya sebuah adanya perbedaan garis tren, harganya meninggi namun MACD-nya menurun. Nah, itu sebuah gejala divergen perubahan tren, biasanya seperti itu. Nah, di sini setelah gejala-gejala perubahan itu sudah adanya, dia nggak meninggi Pak ya, dia kalau bisa dikatakan nggak bisa kita narik dari sini ini, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terbentuk yang lebih rendah lagi. Maka kita bisa mencari yang lebih narik garis itu dari sini, tarik boleh sini ya, boleh tarik ya, kurang lebih seperti ini. Yang ini kan naik ke atas Pak ya. Ini kalau kita tarik trend line nih ke atas kan Pak ya. Namun MACD nggak bisa karena ke atas sudah nggak ada, karena ada penurunan lagi. Nah, maka akan kebentuk sudut MACD-nya ke bawah,
trennya ke atas. Nah, kita identifikasi bahwa jangan-jangan ada sebuah reversal. Oke. Lalu eh, moving average 20 sudah ke bawah dan ini sudah cross ya, sudah memotong garis nol tadi. Makanya perlu apa dikatakan di sini eh, persilangan tingkat nol harus dipertimbangkan sebagai potensi pembalikan tren. Ya. Biasanya masih di setelah adanya divergen, tren harganya garisnya naik, namun tren MACD-nya nggak bisa naik. Namun potensi ini kan turun ya, turun. Ini turun juga, ini turun, maka akan tarik garis. Ini naik, ini turun. Ada sudutnya kebentuk. Ternyata benar, penurunannya terjadi dan mengcross di level nol ya. Ini sudah level nol, lalu kebentuk lagi yang semakin seimbang. Jadi ketika garis trend line harga selalu sejalan dengan MACD, maka kita ini kan jadi sejalan, jadi sejalan apa ya? Apa jadi sejalan. Jadi kita mengambil pola divergen, bukan divergennya. Ada sebuah warning ya, sebuah warning bahwa ada alarm, sebenarnya ada alarm divergen, perbedaan sudut daripada harga dan MACD-nya, ada kemungkinan sebuah alarm gejala pembalikan harga. Sebenarnya di sini butuh apa ya? Eh dibilang gampang-gampang susah gitu Pak ya. Kita dia lebih awal duluan Pak. Kenapa? Kalau tadi saya bilang MACD apa moving average itu nge-lag, ya, lag. Kita akan terlambat. Iya bener ya. Di sini kita taunya ini masih bullish kan? Oh, masih bullish Pak. Tapi MACD udah duluan loh Pak. Sebenarnya MACD sudah menggambarkan cut tuh. Ini sudutnya bisa ketarik. Kalau ini masih naik loh. Kalau pakai trend lain masih naik. Kalau ini nggak bisa. Di begini nggak bisa. Dia akan tetap akan narik ke sini. Nah, Bapak tarik aja Pak. Tarik, tarik. Wah, ini kok udah mekar ya. Jangan-jangan mau mental balik lagi. Kita lihat Berarti MACD ini mengukur bearish power, bullish power apa ya? bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya kalau mau dikatakan iya, benar. Bukan candlestick ya, tapi dia Tidak, memang MACD ini dia volatil. bullish power. Iya, bullish power artinya memang sebuah volatilitas. Di sini kan disebutkan bahwa volatilitas, benar. Jadi sehingga menunjukkan volatilitas artinya sebuah sudah pemindahan jalur, ya kan? Ya. Sang beruang, sang biris sudah berpindah atau tren sudah masuk di wilayah biris, benar Pak. Jadi memang MACD ini berguna sekali untuk membantu kita melihat ini bullish atau biris, karena kan lebih enak. Kalau ini kan kita nggak tahu sebenarnya ini sebenarnya bagaimana. Namun kalau dengan adanya lebih jelas, ini ada batasan yang jelas. Level 0 ini membantu ya, ini padahal M1 juga ya, M1. Nah, jangan terburu-buru sebenarnya. Di MACD ini dia mau apa ya, biasanya setelah overbought dia siap-siap. Sebenarnya ini sebuah biasanya MACD kalau nanti Bapak akan gunakan, Bapak sudah sedang profit 75 pip nih, ya kan? Ini di closing apa dibiarin? Satu, dia akan melihat pelebaran pelebaran MA-nya. Kalau masih lebar banget ya masih lanjutin aja dulu. Kalau udah Lanjut mulai ya. pelan-pelan mengecil, jangan. Nah, closing aja nggak apa-apa. Karena udah profit, takutnya balik arah. Begitu udah masih di, wah ini kayaknya nggak konsisten nih. Ini udah terjadi apa? Kok tarik garis nggak bisa, narik nggak bisa. Ini cenderung kepada tarik garis ke bawah. Yang ini nggak bisa di ke bawah, belum ada ke bawah. MA garis kalau di level harga waktu ini Pak, harga itu masih belum bisa ditarik ke level bawah sebenarnya. Di MA garis MA itu masih trendline itu masih garis, Bapak mau narik dari bawah tetap ke atas, ya kan? Mau narik dari atas tetap ke atas, ya kan? Jadi kalau MA itu nggak bisa diperhat apa juga, dan harga pun tidak bisa dilihat. Kenapa MACD jadi oscilator? Nah, memang dia nggak trending dalam, bukan tren ya. MACD tidak masuk dalam kategori tren. Kita akan coba buktikan. Setahu saya dia masuk ke kategori oscilator. Nah, ini Pak oscilator ya. Ini oscilator, bukan tren. Karena memang tujuannya adalah untuk, nah bisa dilihat ini oke. Sekarang kita aktifkan MACD-nya ya. MACD, oke saya bentar. Saya akan coba buktikan. MACD-nya. Oke, saya pindah pindah apa? Pindah bentar, Pak.
Di sini kita balik ke tren apa? Oke. Nah, di sini harga sudah berbalik. Nah, itu dia deh Pak. Ya, kalau bisa katakan ini kita sudah kena stop loss ya. Kita mengambil buy. Tadi kita buy di sini, sempat profit ya di sini. Nah, ketika harga udah balik ya boleh saja sebenarnya untuk mengambil ketika kita ragu-ragu sebenarnya ya. Ketika kita ragu-ragu, boleh nggak mengambil posisi closing nggak apa-apa. Kalau memang harus di closing karena memang kita pada posisinya tren apa namanya? Ya berbalik di closing ini hitungannya kena stop loss, makanya bisa juga menempatkan stop loss misalnya lebih Pak terlalu pendek kalau stop lossnya di level Fibonacci 38 karena ini kan M1 Pak terlalu dekat kecuali M30. Nah jadi gini Pak, tergantung kita akan rubah misalnya ke M5 M30 Pak ya, Bapak biasanya pakai M berapa nanti kita bandingkan. Nah beda lagi ya, kalau memang dilihat dalam sisi stop loss Pak, kalau untuk stop loss saya bisanya lebih jauh ya. Di misal di Fibonacci 0 ya itu silakan saja ya, kita intinya penempatan stop loss adalah hal yang lain lagi sebenarnya Pak ya. Namun pada prinsipnya ketika harga sudah menembus Fibo 61,8 memang itu potensinya seperti katakan dalam teori perubahan tren. Namun saya bilang sebelumnya tidak selalu ya sebuah strategi yang baik itu minimal 70% keberhasilannya. Nggak ada sebuah teori sampai dengan 90% itu tidak jarang ya, karena Fibonacci sendiri tidak seperti itu. Nah ini memang di level-level seperti ini ya inilah sudah mengalami pembalikan arah. Kita sudah terkena stop loss ya nggak apa-apa gitulah. Hari ini kita gagal, toh kerugiannya nggak seberapa. Sebenarnya pun kalau kita tadi closing dalam closing lebih cepat sebenarnya nggak sampai harus apa namanya mengalami kerugian. Jadi memang ketika kita memasang karena di wilayah-wilayah riskan sebenarnya di sini ya. Sebentar kita tarik lagi. Ini ya, ketika kita sudah mengambil profit di sini sebenarnya ketika ada candle bearish besar gini, wah ini apa-apa nih baru ambil posisi buy kok tiba-tiba ada bearish ya udah closing aja nggak apa-apa. Tergantung tergantung apa. Namun kalau emang nggak sempet ya sudah. Kalau kena stop loss pun nggak terlalu jauh, kena berapa pip gitu kan dari sini ke sini ya 7,5 pip atau 79 poin. Masa nggak ikhlas gitu kan? Ikhlasin aja karena besok atau nanti kita bisa mengambil berikutnya ya. Intinya sih nggak masalah. Ini biasa ya. Begini kenapa ya mau diapain gitu loh. Siapa yang tahu sih tren berikutnya. Nah, setelah lalu apa teori berikutnya menurut Fibonacci? Nah, oke, sekarang kita coba cek lagi sebagai perhitungan. Anggaplah, nah ini masih belum bisa tarik nih Mbak. Fibonacci masih pada posisi ini swing high masih, ini swing low di sini. Kenapa? Kecuali nanti dia sudah muncul lagi bullish baru saya tarik. Saat ini masih belum bisa tarik sebagai posisinya. Jadi bisa dikatakan dia masih di rank, masih belum menembus posisi ini. Makanya dalam Fibonacci kadang saya tadi bilang, kadang Fibonacci ada orang naruh buy stopnya di sini, take profitnya di sini, lalu stop lossnya di sama di posisi saya stop yang saya tadi bilang Pak ya. Ketika dia kena buy stopnya, kena stop loss, dia berganti kepada sell dan dia yakin bahwa harga akan tembus kena di level 0 ini. Gak apa-apa Pak, lagi apes, tapi biasanya dia bablas. Setelah bablas saya closing nih yang pendingnya. Oh ada juga ngakalin, seperti saya sudah katakan nggak apa-apa, tergantung nanti keberanian Bapak gitu. Kalau pada posisinya Pak, udah harusnya seperti itu. Kalau gagal ya udah nggak apa-apa. Intinya nggak sampai margin call ya. Ya tentunya money manajemennya sesuaikan seperti itu. Oke, kita ke dalam MACD lagi, ke indikator, ke bagian osilator MACD. MACD nggak usah dirubah-rubah. Pas MA itu ini memang dalam hitungannya kalau di dalam MA itu kita bisa merubah dalam metode eksponensial. Nah ini dia sebenarnya kan ini Pak ya. Metodenya ada simple, ada eksponensial, ada smooth, ada linear, weighted. Nah itu juga memang kita ada tujuan beda-beda. Nah biasanya kalau MACD biasanya menggunakan eksponensial. Nah di sini normalnya umumnya defaultnya adalah pas MA, pas exponential moving average 12, lalu dengan metode simpelnya adalah 9,
dan slow eksponensial adalah 26, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau mau ditambahkan levelnya boleh saja level 0 ya, mungkin lebih biar lebih jelas level 0 tambahkan mungkin lagi ada level 30 ya, kadang harus seperti itu, ada lagi level 70 mungkin seperti itu. Oke, kita sorry 50 lah ini ya. Ini. Oke, sekarang kita besarkan dulu. Masih di M1, sekarang coba kita lihat bagaimana menerapkan posisinya saat ini untuk memudahkan ini nih. Ya. Lalu untuk memudahkan lagi, ini MACD masih bisa ditambahkan objeknya Pak ya. Kita masih bisa menarik garis horizontal dan juga atau ini warnanya warna kuning aja. MACD 0 Pak ya. Ya. Oke. Nah, biasanya MACD boleh Bapak juga menarik sebuah garis horizontal untuk melihat ini bullish, bearish, mana yang sedang berkuasa. Sebenarnya di sini tadi saya bilang kalau kita cek lagi ini kan dalam bentuknya trennya kenaikan Pak ya, di dalam harga inilah pergerakan harga. Kalau kita tarik garis dia naik Pak ya. Mau itu dari atas dari bawah tetap naik Pak kan ini Pak ya. Ujungnya kurang lebih yang atasnya. Apakah MACD-nya naik? Bapak tarik aja. Sebenarnya itu nggak naik. Ini sudah ada di kurang lebih sama ya. Ini sebenarnya udah turun. Ya, kalau kita cek lagi, inilah disebutnya namanya divergen. Ada sebuah perbedaan sudut ya antara harga, nih Pak ya. Ini kan sudah berbeda Pak ya. Ya, ya. Nih, yang MA-nya sudah menurun ini sebenarnya udah ada gejala. Nah, sebenarnya kita bisa juga mengambil posisi closing buy ya ketika adanya inilah memang kalau di sebuah sistem robot enak, kalau manual ini Bapak harus benar-benar menguasai sistemnya dengan baik. Kenapa? Ini kita terbukti kok. Ya. Ini kalau mau dibilang ya dari sinilah ya. Tuh, ya. Ini kan tetap dari high. Ini masih nggak ada nih, ya. Namun kalau di MACD, dah ini dia. Dari sini kita udah nggak bisa lagi narik nih. Udah nggak bisa lagi narik atas nih, udah nggak bisa. Dia masih naik nih, nggak bisa naik nih. Udah, tuh. Udah adanya gejala penurunan. Nah, di mana closingnya? Oke, di sini nih Pak. Bapak bisa melakukan sebuah closing. Nah ini dia. Ketika harga atau sudah membentuk, jadi MACD membentuk cross di level 0 dan adanya sebuah divergen di dalam MACD, ini adalah gejala bearish mengambil alih di sini ya, sudah ada bearishnya, udah closing aja buy, ganti posisinya sell. Boleh. Jadi memang kegunaan daripada MACD seperti itu. Yang tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya ini tren apa dulu? Bapak harus tahu bahwa ini tren adalah tren penurunan sejak awal ya. Tren major adalah tren penurunan. Makanya kita fokus sebenarnya adalah kepada selnya gitu. Belum kebentuk Pak, nanti aja Pak, belum kebentuk ya. Ini tren penurunan sebenarnya kita nggak perlu nggak perlu terlalu terburu-buru. Akhirnya benar kan di level-level 60 ya, ini kurang lebih tergantung juga nariknya ya. Kalau Fibonacci ada juga Pak, itu Fibonacci dijauhin Pak ya. Kalau dijauhin kurang lebih ya benar juga dia belum menyampe ini di level 50, maka ini sebuah ya Bapak tergantung pengalamannya di mana, suka yang di mana. Memang benar kalau di Fibonacci yang ekstrim ya, kalau memang aturan rulesnya sih tariklah sebuah ekstrim high dan ekstrim low. Nah berarti kalau di ekstrim nanti M1 Bapak kecilin sampai mentok nih ya. Sampai mentok nih, berarti ini mentok ini. Ini mentokin udah nggak ada lagi Oke, bisa juga ada juga seperti itu. Kalau saya sih biasanya nggak seperti itu. Saya biasanya dalam satu hari yang sama. Tapi kalau bilang teorinya ekstrim ya, berarti ini tarik ke sini, maka Fibo 50. Nah ini Fibo 50 kita anggaplah nih. Nah ini. Ini Fibo 50-nya di sini yang warna kuning nih Pak ya. Ini Pak ya. Ya. Kita zoom deh. Bener loh.
Dia mantul loh di Fibo 50, mantul emang tuh. Nih, tuh pas di Fibo 50, Pak. Terus mantul. Nah, itu dia kebanyakan masalah Fibonacci retracement, cara penarikan swingnya gitu kan. Ya ini Iya. kalau buat pengalaman kita, oh Pak Ben, kayaknya nggak apa-apa Pak, beda hari nggak apa-apa lah, apalagi M1. Tapi faktanya Pak, pas di Fibo 50, dia mantul ke bawah loh Pak. Ajaib loh. Bapak lihat ini Pak ya. Ya. Ini Fibo 50 saya besarkan aja, buktikan bahwa benar ini nggak salah sebetulnya, teori Fibonacci ini bagus. Itu dia, masalahnya adalah subjektif penarikan garisnya. Nah ini kan Fibo 50 yang kuning ini. Agak seni itu Pak nariknya. Seni bener. Beda-beda Pak. Beda time frame, beda apa, beda-beda. Tapi pada dasarnya Fibonacci udah bagus ya. Nanti Bapak coba pengalaman di mana, dicoba-coba. Nah kita akan buktikan Jun. Nih Pak, duh pas bener tuh. Ya. Di garis Fibo 50 dia mental. Iya. Ya, itu jadi sebuah mungkin tambahan lagi buat cross check apakah benar-benar oh saya mau narik Fibonya lebih ekstrim, karena memang dalam dalam dasar teorinya tariklah ekstrim. Ada kata ekstrim memang ya. Kalau dalam Bapak cek Fibonacci retracement ada istilah kata ekstrim. Nah, ekstrim itu oh berarti ekstrim, dikecilin aja ininya, di zoom out ya. Di zoom out sampai mentok, Pak. Iya. M1 ya, M1 sampai mentok, zoom out udah ekstrim. Ya, ekstrim ya, namanya udah mentok ekstrim. Oke. Ya udah nggak ada lagi. Nggak mungkin lah kita ganti monitor. Wah, jangan, udah mentokin aja, mentok di sini. Ya tentunya udah mentok. Ah, ketemu. Oke, extreme high, extreme low. Boleh juga nanti kita Bapak praktekkan aja, menjadi sebuah konfirmasi. Nah, disinilah melakukan sebuah aksi sell ya. Pas bener memang. Itulah tujuan Fibonacci retracement sejak awal Pak ya. Kembalinya sebuah tren kepada tren sebelumnya. Dia nggak akan mengambil posisi yang berlawanan atau bagaimana. Dia menunggu sampai terjadi pemantulan, ya, bukan kembali, tapi pemantulan. Nah, di sini Pak, saya waktunya sell daripada buy bisa juga. Jadi memang tergantung nanti Bapak bisa menentukan. Namun memang sejak awal tadi saya bilang bahwa kalau trennya turun lebih bagus mencari posisi yang mengikuti tren sebelumnya. Itu tujuan Fibonacci retracement adalah menunggu kepada pemantulan untuk kembali kepada jalur yang semula. Saya rasa seperti itu. Oke, untuk MACD biasanya Pak dalam posisinya di pergennya ya, ada sudutnya, nanti dihitung berapa nilai sudutnya, ada rumusannya. Biasanya 0,0013 ya, sebuah nilai thresholdnya, artinya sebuah sudut-sudutnya seperti itu, kurang lebih artinya selisihnya. Nah, di sini biasanya untuk membantu kita mempercepat prediksi ya, MACD seperti itu, mempercepat prediksi. Jadi ketika sudah harganya birisnya sudah menguasai wilayah, Pak ini waktunya jual. Kenapa nih biris mah nih ngebayar ini bullish semua Pak, nih bullish 3 kali bullish ya, 3 kali gunung bullish ini Pak. Ini waktunya biris mengambil alih ya, boleh saja. Ya, kita sudah ada konfirmasi di sini, mantul, mantul, tunggu, wait, cross, keluar biris ya udah di garis ini nih, di posisi saat ini berarti kurang lebih di sini nih. Nah, oke, ini sudah seperti syarat juga, tapi masih sebentar. Nah itulah MA itu selalu terlambat ya, MA itu selalu terlambat, dia nggak bisa duluan, tetap dia masih di atas, namun MACD sudah di bawah, jadi MACD lebih cepat ya. Memang kalau moving average itu butuh jangka menengah ke atas, lebih kepada seperti itu. Nah, ini dulu. Jadi secara MA kita sedang memasuki tren turun ini Pak, Euro USD. Oke. Sekarang kita akan lihat lagi pada posisinya. Sekarang apa yang akan saya ambil ketika posisi seperti ini? Oke, sekarang kita akan lihat lagi. Oke, bentar. Nah, kalau posisi seperti ini, Fibonya di Fibo berapa sekarang? Dia masuk di Fibo 332. Nah, di dalam posisi seperti ini Pak ya, kalau kita sekarang balik channel lagi ya, kita coba hapus dulu semuanya biar nggak bingung nih, kita hapus dulu aja.
semua trend lainnya. Kita fokus aja ke MACD dulu Pak ya. Kita lupakan dulu yang lain dulu, nanti kita mungkin Fibonacci boleh. Pak, nah nih kondisinya lagi live. Bagaimana cara narik Fibonacci? Nah, kita sudah kebentuk swing low ini. Biasanya Pak kalau Fibonacci nggak terlalu jauh-jauh sebenarnya sih Pak ya. Dia jarak pendek, setahu saya kebanyakan tuh orang seperti ini. Nah ini udah Fibonacci nih. Tren penurunan. Ini nggak bisa lagi tren kenaikan. Kenapa? Karena memang sudah kebentuk sebuah channel turun ya. Ini udah kebentuk channel penurunan sebenarnya. Sebenarnya itu channel membuat sebuah garis channel sebuah apa ya, sebuah kewajiban juga dalam hal trading loh sebenarnya Pak ya. Kita jangan sebelum tariklah sebuah channel ya. Nah, kondisi seperti ini nariknya ini bisa arahkan ke sini sebenarnya. Ini udah tren penurunan. Nah, oke. Biasanya ini menjadi sebuah resisten, ini menjadi sebuah support ya. Kita lihat aja. Lalu posisinya MACD sudah ada di MACD-nya masih minus kalau Pak, masih di bawah nih MACD, masih di bawah 0. Untuk tren kenaikan masih belum meyakinkan Pak ya. Belum meyakinkan. Di sini saya tetap akan mengambil seperti ini. Oke. Tren, koreksi, tren, koreksi. Oke. Tren, koreksi, tren. Nah, ini kurang lebih ya arahnya nanti bisa seperti ini juga ya, Pak ya. Ini udah masuk ke pola tren nih, karena tren koreksi ini sebuah korektif nih sebenarnya, koreksi nih sebenarnya ini. Sebuah nilai koreksi. Ya ada kemungkinan dia akan mencoba mengambil sebuah pola arah ke sini, kemungkinan seperti itu. Jadi memang bagi saya MA-nya sudah MA20 di bawah MA50. Kedua, MACD sudah ada di bawah. Memang ini pada posisinya adalah posisi tren penurunan. Nah, di sini memang cenderung kepada pola sell lagi karena memang major trend jarak jauhnya adalah posisi tren penurunan. Jadi yaitu dia, fokuslah kepada pencarian momen sell-nya, jangan momen belinya, karena kalau ngikuti dalam channel ya, dalam channel ini channel penurunan, down channel namanya ya, ini down channel. Nah, udah Bapak mungkin kalau dikatakan di awal sebelum menambahkan indikator, buatlah channelnya, identifikasi channelnya, ini channel apa ya, apakah ini channel up atau channel down. Nah, tujuannya apa? Sehingga kita nggak terlalu bingung, sudah punya prediksi bahwa inilah channel down. Justru disinilah momen penjualan terbaik sebenarnya Pak ya. Disinilah ya kan bisa katakan trennya tuh seperti ini. Dari sini tren, lalu koreksi. Nah, kita coba lihat polanya aja, tren, kurang lebih seperti itu, koreksi. Nah, apakah berulang? 1, 2, nanti kita akan gunakan Elliott ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini apakah akan begini? Ya kan, lalu akan begini lagi, ya kan? Nah, ya. Ini adalah sebuah resisten, ini support. Apakah akan lihat? Jadi kemungkinan arahnya masih ini masih hitungannya belum bisa dikatakan buy, nggak bisa nih karena dalam MACD-nya masih pola biris. Jadi bisa katakan ini adalah masih pola biris. Bisa katakan trennya adalah sell Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya mau bilang untuk nge-buy jangan deh ya. Jadi ikutilah, carilah sebuah momen sell yang terbaik di dalam tren penurunan Pak. Jadi jangan lakukan sell di sini gitu. Ya, ketika tren penurunan, carilah momen terbaik untuk nge-sell gitu. Tentunya masih dalam channel down ya. Ketika ada channel down, ini kan sebuah channel down cukup panjang, ini dari hari tanggal 21 kemarin itu ini dari tanggal kemarin ya. Itu sebenarnya Euro USD sudah mengalami channel down
kita bisa bentuk seperti ini. Nah, inilah sesi jual terbaik. Kalau nge-buy di sini juga boleh ya, di sini nge-buy. Tapi bagi saya sih nggak usah nge-buy deh ya. Kalau mau nge-sell di sini sampai di level ini tutup aja. Nge-buy nggak usah, biarin aja harga naik, biarin ya. Makanya tadi tuh kalau kita sudah memahami major trendnya, kita nggak akan terpancing untuk nge-buy sebenarnya. Dengan adanya Fibonacci, kita akan lebih ini mah koreksi aja, ya kan. Bahwa bisa coba kalau di Fibonacci lebih jauh, ini belum apa-apa, misalnya kita cek aja, udah gambar channel down, cek, buktikan bahwa ini Pak masih belum buy, gambar dulu channel down, lalu coba masukin lagi Fibonacci. Ya dalam analisa teknikalnya memang agak rumit Pak ya, agak bisa katakan dicoba sana coba sini gitu, nggak apa-apa sebenarnya, nggak terlalu masalah. Kita akan buktikan. Nah, oke. Ekstrim. Nah, oke, dari sini tarik ke sini. Ini kan awalnya seperti ini sebetulnya. Inilah, ini ekstrim. Harga ekstrimnya seperti itu sebenarnya kan. Nah ini Fibonacci-nya. Tuh pas bener ya udah, ya kan. Silahkan dalam hal teknik analisa itu Pak sah-sah saja. Bapak Pak saya lebih suka pemandangan yang lebih jauh, misalnya Pak ya, menarik sebuah, kadang ya kalau Bapak lihat seorang analis kadang ada 3 sama 4 Pak monitornya Pak. Iya. Wah disambung ya, itu bukan dipisah, kadang disambung, yang kiri dan kanan tuh nyambung melebar. Buat apa? Biar bisa narik gambarnya lebih luas. Akurasi Pak. Iya. Saya rasa ini cukup ini seninya seperti itu ya. Pak ini tren penurunan, saya mau kejebak untuk nge-buy. Kalau saya mau nge-buy jangan di sini gitu, maunya di sini sekalian. Kalau mau ekstrim sekalian. Oke, saya berhasil tarik Fibonacci, berguna Fibonacci, nggak salah berguna. Ternyata memang dia pantul di sini. Pak ini waktunya mantul ya, saya nge-sell. Ini sudah juga ada resisten channel down di resistennya. Saya yakin Pak ini adalah waktunya nge-sell kedua di dalam MACD. Itu sudah pas banget Biris mengambil alih Pak. Saya nggak mau nge-buy. Inilah sebuah kondisi yang cukup bagus untuk nge-sell. Benar-benar. Di dalam tren penurunan ketika harga nggak bisa tembus resisten dan juga dia memang mantul pas di Fibonacci 50, lalu MACD sudah masuk ke dalam zona biris di bawah 0, ya memang sudah waktunya sell aja nggak apa-apa gitu lah. Saya rasa gambaran seperti itu. Oke, lalu kita balik lagi ke materinya, coba lagi. Oke. Yang ini sudah dipahami Pak ya, pola MACD Pak ya? Iya, sudah. Dia sebuah divergen atau membantu kita untuk sebuah alarm percepatan memantau sebuah tren seperti itu. Oke.